Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqsal dengan NIM 22650004. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Project Cost Management. Langsung saja. Pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, untuk memahami pentingnya manajemen biaya proyek, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, manajemen biaya proyek dasar, konsep dan istilah. Kemudian menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Kemudian memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi TI. Kemudian memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dan mengendalikan biaya. Kemudian menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Kemudian selanjutnya itu pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Charles menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% per tahun, 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Kemudian biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Kemudian proses manajemen biaya proyek. Di sini pertama ada planning cost management, itu menentukan biaya, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Kemudian estimating cost, itu membagikan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian determining the budget, untuk mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Kemudian controlling cost, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Kemudian prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama ada profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Kemudian siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, atau total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Kemudian cash flow analysis, itu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Kemudian biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Kemudian biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Kemudian biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dan diproses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian biaya tak langsung adalah biaya tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tetapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Kemudian estimasi biaya. Manajer proyek harus menangkap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Kemudian rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Kemudian alat bantu dan teknik estimasi biaya. Pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kemudian perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas yang menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Kemudian pemodelan parameterik, yaitu menggunakan karakteristik parameter dalam model sistematis untuk memperkirakan biaya proyek. Kemudian alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti
spreadsheet, dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Kemudian penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan mengalokasikan estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Dan WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Kemudian sarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Kemudian di sini ada gambar contoh cost baseline. Dan selanjutnya itu pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup yaitu pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, kemudian menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Kemudian selanjutnya Earned Value Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat lebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Kemudian selanjutnya istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama itu Planned Value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kemudian Actual Cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Kemudian Earned Value atau EV adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan Rate of Performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian Cost Variance atau CV adalah variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian Schedule Variance atau SV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian Cost Performance Index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada suatu proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Kemudian Schedule Performance Index atau SPI, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Kemudian di sini ada rumus-rumus Earned Value. Yang pertama Earned Value EV sama dengan PV to let X present complete. Kemudian Cost Variance yaitu CV sama dengan EV kurang AC. Kemudian Schedule Variance SV sama dengan EV kurang PV. Kemudian Cost Performance Index yaitu CPI sama dengan EV di per AC. Kemudian Schedule Performance Index yaitu SPI sama dengan EV di per PV. Kemudian Estimate at Completion atau PAC yaitu PAC sama dengan PAC di per CPI. Kemudian Estimate Time to Complete Original Time Estimate di per SPI. Dan di sini ada contoh soal sebuah proyek memiliki anggaran sebesar $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap setelah 2 bulan. Manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Pertama, hitunglah EV atau Earned Value, CV atau Cost Variance, SV Schedule Variable. Kemudian hitunglah CPI atau Cost Performance Index dan SPI Schedule Performance Index. Kemudian hitunglah IAC atau Estimate of at Completion dan ETC Estimate Time Complete. Oke, di sini penyelesaian dikit BAC sama dengan $9.000, kemudian PV sama dengan $2.000, AW sama dengan 15% dan AC sama dengan $1.500. Pertama, EV sama dengan 0,15 dikali $9.000 sama dengan $1.350. CV sama dengan $1.350 dikurang $1.500 sama dengan
sama dengan negatif $150, atau indikasi proyek over budget. SP sama dengan $1.350 dikurangi $2.000 sama dengan negatif $650, atau indikasi proyek behind schedule. Kemudian yang kedua, CPI sama dengan 1.350 di per 1.500 sama dengan 0,9, SPI sama dengan 1.350 di per 2.000 sama dengan 0,67. Kemudian untuk menghitung IAC sama dengan 9.000 di per 0,9 sama dengan 10.000. Kemudian ETC sama dengan 9 di per 0,675 sama dengan 13,34 bulan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.